namamu Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini kami boleh meluangkan waktu kami mengutamakan Tuhan lebih daripada segalanya, untuk datang beribadah kepadamu ya Tuhan, merendahkan diri, mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan mengubahkan kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, menguatkan iman kami. Kami berdoa segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih, berfirman-Lah ya Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman Tuhan dan melakukannya. Di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, silakan saudara. Shalom. Ya, baik, kita akan dengar firman Tuhan. Ya, saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu tema, menang mengatasi persoalan hidup. Ya, kita akan baca di dalam Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ayo kita baca sama-sama. Ibrani pasal yang ke-12, ayat 1 dan ayat yang kedua. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, baik, kita akan membaca Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, dan dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya, nah saudara, firman Tuhan mengatakan di sini bahwa kehidupan kita bagaikan satu perlombaan. Dikatakan karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya, nah saudara, next slide-nya. Ya, jadi hidup ini digambarkan Paulus bagaikan suatu perlombaan iman. Katakan sama-sama, perlombaan iman. Ya, ada orang yang dapat mengakhiri perlombaan iman dengan baik, dan ada pula yang kandas imannya di tengah jalan. Ya, saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa pada akhir zaman banyak orang yang murtad meninggalkan Tuhan oleh karena kesusahan hidup. Ya, namun bagi saudara, kita harus mengakhiri pertandingan iman ini dengan baik. Amin. Ya, saudara, seperti Paulus katakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan ini dengan baik, dan aku telah memelihara iman. Ya, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang Tuhan janjikan. Ya, next, selanjutnya. Ya, sesungguhnya saudara, setiap persoalan yang sedang kita hadapi merupakan ujian iman. Katakan sama-sama, ujian iman. Ya, dalam Yakobus 1 ayat yang kedua dan yang ketiga, coba kita baca Yakobus 1 ayat yang kedua dan yang ketiga. Ya, sesungguhnya saudara, setiap persoalan pergumulan yang saudara hadapi dan saya hadapi merupakan ujian iman. Ya, di dalam Yakobus 1 ayat yang kedua, kita akan baca Yakobus 1 ayat yang kedua. Oke, kita akan baca sama-sama. Ya, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Ya, jadi bicara tentang cara pandang. Katakan sama-sama, cara pandang. Ya, jadi kalau saudara mengalami banyak pencobaan, jangan bilang, wah,
kok cobaan lagi, ya. Saudara, bukankah bahwa firman Tuhan katakan, coba ya ayat yang ketiga, 23, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan, ya. Jadi setiap pergumulan, masalah, persoalan yang saudara dan saya hadapi itu adalah ujian iman. Katakan sama-sama, ujian iman. Ya, satu saat murid Yesus bertanya kepada Yesus, ya, tentang seorang yang buta sejak lahir, ya. Dan murid-murid itu berkata, Tuhan, ini dosa siapa? Dosa orang itu atau dosa orang tuanya? Ya. Karena memang saudara identikkan penderitaan umumnya disebabkan oleh karena dosa, ya. Namun Tuhan Yesus tidak menjawab karena dosa, tetapi Tuhan Yesus menjawab karena pekerjaan Allah akan dinyatakan di dalam dirinya. Amin. Jadi setiap ujian saudara, persoalan hidup saudara, percaya bahwa Tuhan mau menyatakan kuasanya dalam hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi mindset kita mesti berubah. Katakan sama-sama, mindset saya mesti berubah. Ya, jadi cara pandang kita harus berubah. Saudara, ibaratnya ada 10 pengintai dan ada 2 pengintai, Yosua dan Kaleb. Ya, 10 pengintai yang diutus oleh Musa ke tanah Kanaan, mereka berkata bahwa tanah Kanaan itu penduduknya besar-besar, bentengnya kuat, dan kami seperti belalang. Ya, saudara, bahkan dikatakan penduduknya suka makan orang. Ya, kami kecil, nggak mungkin kita bisa mengalahkan mereka. Saudara, dan hal itu mengecilkan saudara, ya, rakyat bangsa Israel yang mendengar. Ya, namun Yosua dan Kaleb memiliki cara pandang yang berbeda. Memang benar bangsa Kanaan itu lebih kuat dan lebih banyak jumlahnya. Bahkan kotanya berbenteng-benteng dan berkubu. Ya, namun Yosua dan Kaleb katakan bahwa Tuhan yang menyertai kita lebih besar daripada mereka. Amin. Nah, jadi saudara, kita harus punya cara pandang yang seperti itu. Yosua dan Kaleb berkata kita bisa mengalahkan mereka. Dan saudara perhatikan bahwa 10 pengintai yang membuat lemah iman bangsa Israel, mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Ya, termasuk bangsa Israel, saudara, yang tegar tengkuk dan keras kepala, yang tidak percaya akan Tuhan, padahal sudah melihat banyak mukjizat terjadi. Ya, tetapi ketika diperhadapkan dengan penderitaan atau kesulitan hidup, mereka segera bersungut-sungut. Ya, colek kiri kanan, jangan suka bersungut-sungut. Amin. Jangan suka bersungut-sungut. Padahal sudah melihat kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan sudah dialami, tetapi ketika diperhadapkan dengan masalah yang baru, persoalan yang baru, segera lupa akan apa yang Tuhan sudah buat dan lakukan kepada mereka. Ya, nah saudara dan saya, kita tidak boleh seperti itu. Amin. Jadi kita mesti punya cara pandang yang benar. Katakan sama-sama, cara pandang yang benar. Amin. Memandang masalah dari sudut pandang firman Tuhan. Jangan bilang, aduh kenapa ya, saya udah hidup benar, saya sudah setia ke gereja, kenapa ya, kok saya kekurangan, kok saya sakit, kok saya ditimpa masalah, kok saya ditimpa persoalan. Saudara, iblis itu membuat kita lemah, saudara. Tetapi kalau kita tahu firman, maka kita perkatakan firman Tuhan. Amin. Ya, saudara, perkatakan firman Tuhan, karena pekerjaan Allah akan dinyatakan di dalam hidupku. Amin. Ya, saudara, kemarin ada yang bersaksi kan, ada yang kehilangan gerobaknya, Pak Gusti itu, saudara, ya. Nah, karena pekerjaan Allah akan dinyatakan di dalam hidupnya. Amin. Ya, kalau saudara nggak ada persoalan, bagaimana kita bisa mengalami mukjizat? Kalau tidak ada persoalan, bagaimana kita bisa mengalami kuasa Tuhan? Ya, harus melalui persoalan baru kita mengalami mukjizat. Siapa yang mau mengalami mukjizat Tuhan? Angkat tangan. Amin. Mau mengalami apa? Mukjizat Tuhan. Amin. Siapa yang mau mengalami masalah? Angkat tangan.
Mukjizat Tuhan kan nggak terjadi tanpa masalah. Harus ada masalah dulu baru mukjizat Tuhan terjadi. Ya, jadi mindsetnya harus berubah. Amin. Itu sebabnya saudara dan saya ke gereja, dengar firman, supaya cara pandang kita tidak memakai kebenaran kita sendiri, tetapi kita memakai cara pandang Tuhan, kebenaran Tuhan, sehingga kita mengalami kemenangan di dalam setiap persoalan hidup yang kita alami. Amin, saudara. Siapa yang mau menang, saudara? Semua pasti mau menang. Amin. Ya. Nah, saudara, bagaimana kita dapat menang dalam mengatasi persoalan hidup? Ya, setiap orang pasti mengalami pergumulan. Ayo, slide-nya. Yang pertama, slide yang berikut, bagaimana kita bisa menang dalam menghadapi persoalan hidup. Yang pertama, coba dibaca sama-sama 2-3. Menanggalkan semua beban dan dosa. Nah, ini penghalang terbesar saudara nggak ngalami kuasa Tuhan. Penghalang terbesar saudara tidak mengalami kemenangan di dalam hidup. Kenapa? Karena ada beban dan dosa. Ya, karena ada beban dan dosa. Ibrani 12 ayat yang pertama. Ayo kita baca lagi. 2-3. Karena itu kita mempunyai banyak saksi. Ya, saksi itu pahlawan-pahlawan iman di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Mereka sudah mengalami kuasa Tuhan, ya. Ada yang dilepaskan, ada juga yang tidak dilepaskan. Namun mereka sama-sama pahlawan iman. Daniel dilepaskan dari gua mulut singa, ya. Dari mulut singa, saudara, waktu dilempar ke gua singa, ya. Tetapi saudara, ada juga rasul-rasul atau nabi-nabi yang dibunuh, mengalami martir. Kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-12, Petrus diselamatkan dari penjara, tetapi Yakobus itu dihukum penggal kepalanya. Namun mereka sama-sama pahlawan iman. Amin. Ya, jadi saudara, apapun yang terjadi, mau dilepaskan, mau tidak dilepaskan, kita tetap berpegang pada iman kita kepada Tuhan. Amin. Ya, Paulus berdoa, Tuhan cabut ini duri dalam dagingku Tuhan. Ya, tetapi Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab di mana engkau lemah, di situ engkau kuat. Ya, padahal dia sudah 3 kali minta sama Tuhan duri dalam daging itu dicabut. Ada yang mengatakan duri dalam daging itu bahwa Rasul Paulus itu mengalami sakit pada matanya. Saudara, itu ya diminta kesembuhan, tetapi Tuhan bilang cukup kasih karuniamu. Karena di mana engkau lemah, disitulah kuasa Tuhan bekerja. Jadi saudara, mukjizat Tuhan kita alami bukan hanya kita percaya kepada Tuhan, tetapi pada saat kita boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka mukjizat Tuhan saudara dan saya alami. Amin. Ya, saudara, saya mau tanya, air itu mengalir di tempat yang rendah atau di tempat yang tinggi? Betul? Dengan sendirinya air itu akan mengalir. Air bicara tentang kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan akan mengalir pada saat kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Katakan sama-sama, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, saudara mau merendahkan diri di hadapan Tuhan? Ya, 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-14 coba kita baca. 2 Tawarikh 7 ayat 14. Ya, kita harus menanggalkan beban dan dosa yang merintangi saudara dan saya, untuk kita menerima pertolongan Tuhan, untuk kita boleh menerima keselamatan yang daripada Tuhan, ya. 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-14. Yang sudah ketemu katakan amin. Sudah ketemu, betul? Cepat juga ya pakai handphone. Ayo, 2 Tawarikh 7 ayat yang 14. 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri. Saudara mau hidupnya dipulihkan Tuhan? Langkah pertama, merendahkan diri, mengakui segala dosa,
Ya, karena apa? Saudara, penghalang yang paling utama dari kita mengalami kemenangan dalam hidup, kita boleh mengalami kuasa Tuhan dan pertolongan Tuhan, yang paling menghambat itu adalah karena dosa. Katakan sama-sama, karena dosa. Ayo kita baca coba di dalam Yesaya pasal yang ke-59. Yesaya 59, kita akan baca di sini 59 ayat yang pertama. Ya, 59 ayat yang pertama. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya. Kita akan baca sama-sama. 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk apa? Menyelamatkan. Ya, Tuhan bukannya nggak mau nolong saudara. Pergumulan saudara apapun, ya, anak muda pergumulannya ya beda dengan kita yang sudah usia. Namun tiap manusia pasti punya pergumulan masing-masing. Amin. Nah, kalau saudara anak-anak muda, kita yang sudah dewasa punya pergumulan, ya, maka saudara, Tuhan bilang, Tuhan, tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk menyelamatkan kita. Terus lagi, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat yang kedua penyebabnya apa, saudara? 2, 3. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Terus, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak dengar doamu ialah segala apa? Dosamu. Bagaimana Tuhan mau tolong kalau kita suka berbohong? Bagaimana kalau Tuhan mau tolong kalau kita nggak jujur? Bagaimana Tuhan mau tolong kalau hati kita nggak bersih? Masih ada iri, masih ada benci, masih ada pahit hati, ya, masih ada pikiran kita perzinahan, percabulan. Saudara, bagaimana Tuhan mau tolong? Tuhan bilang yang merupakan pemisah, sehingga Tuhan tidak dengar doa saudara dan saya, dan tangannya tidak tolong kita karena dosa belum diselesaikan. Amin. Karena itu kalau saudara mau mengalami kemenangan, orang mau bilang dunia sekarang tambah susah, ya, masalah ekonomi sekarang melanda dunia, saudara. Wah, semua usaha lesu, ya, banyak terjadi PHK, ya, harga-harga pada naik semua. Saudara, kita nggak perlu khawatir. Amin. Yang perlu kita bereskan yang utama adalah hati kita. Amin. Sebab saudara, kalau Tuhan menyertai hidup kita seperti Tuhan menyertai bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun dipelihara dengan mana, roti dari surga, sehingga mereka bisa hidup di tengah-tengah padang gurun. Luar biasa gak, saudara? Kurang lebih 2 juta orang yang saudara keluar dari tanah Mesir, berjalan di padang gurun menuju tanah perjanjian, harusnya 40 hari. Mereka berputar-putar karena mereka tegak tengkuk dan keras kepala, namun Tuhan pelihara. Luar biasa. Amin. Sekarang kalau 2 juta orang dipelihara, kasih makan, saudara, gak ada satu orang pun, satu negara pun juga yang bisa bertahan untuk kasih makan, saudara, 2 juta orang selama 40 tahun, saudara. Betul apa enggak? Ya. Masa kampanye ini aja, saudara, ada salah satu calon presiden yang mau kasih susu dan makan siang sekali gratis. Betul ya? Udah dihitung, saudara, berapa jumlahnya? Triliunan. Bayangkan, selama 40 tahun Tuhan pelihara bangsa Israel. Bahkan baju yang dia kenakan tidak pernah rusak, dan sendal atau kasut yang mereka gunakan tidak pernah rusak. Luar biasa gak, saudara? Luar biasa. Jadi, saudara, Tuhan mampu pelihara kita di tengah padang gurun. Ya, sesulit apapun, yang penting saudara harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya, yang paling kita takutkan bukan karena harga-harga yang pada naik.
Yang paling kita takutkan bukan karena dunia akan bergoncang, karena Tuhan bilang dunia akan bergoncang. Yang paling kita takutkan bukan dunia semakin sukar, karena Tuhan bilang dunia akan semakin sukar. Tetapi yang paling kita takutkan kalau Tuhan tidak menyertai hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Kuncinya Tuhan harus menyertai kita, sehingga selalu mukjizat pertolongan Tuhan selalu saudara alami setiap hari. Amin. Ya. Kalaupun memang diizinkan kita mengalami kesusahan dan kita belum melihat pertolongan Tuhan, tetap bertahan di dalam iman. Karena itu ujian buat saudara dan saya. Ya. Amin. Ya. Karena lebih baik saudara percaya daripada saudara bimbang dan ragu serta khawatir dan takut. Ya. Katakan sama-sama, lebih baik saya percaya daripada bimbang dan takut. Amin. Nah, yang pertama apa? Menanggalkan semua beban dan dosa. Yang begitu merintangi kita untuk lebih mengenal Tuhan, lebih dekat sama Tuhan, saudara. Ada seorang kaya yang datang sama Yesus, Tuhan, ya bagaimana caranya aku memperoleh hidup yang kekal? Tuhan bilang jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, ya, dan lain sebagainya, hormati hari Sabat. Semua sudah aku lakukan. Tapi Tuhan bilang hanya satu yang kurang. Jual segala hartamu dan kasih orang miskin. Maka orang muda yang kaya itu segera kecewa dan pergi meninggalkan Yesus. Itu adalah beban. Ikut Tuhan Yesus, kita tidak boleh ada beban. Tidak boleh ada ikatan sedikit pun di dalam hati saudara yang menghalangi kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau hati kita masih terikat oleh harta, kedudukan, pangkat, apapun yang bersifat fana di dunia ini, itu merupakan beban yang merupakan saudara penghalang saudara dan saya untuk lebih mengenal Tuhan. Sedangkan ikut Tuhan bilang, kalau engkau tidak meninggalkan ayahmu, ibumu, anakmu, ya engkau tidak mengasihi aku lebih daripada semua anggota keluargamu, bahkan hartamu, rumahmu, ladangmu, maka engkau tidak layak. Karena Tuhan tahu bahwa jangan ada beban ataupun hal yang mengikat diri kita yang menghalangi kita untuk dekat dengan Tuhan. Amin. Jadi saudara, buat apa kita ke gereja tiap minggu? Ya supaya saudara lepaskan satu persatu. Nah, kalau ada masih yang belum dilepaskan, Tuhan mau kejar itu lagi terus. Dan yang paling sulit dilepaskan itu adalah saudara, mamon. Apa itu mamon? Wah, makanya Tuhan bilang apa? Kamu gak bisa menyembah Allah dan menyembah mamon. Gak bisa. Dan ingat, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Betul apa enggak? Saudara, sekarang negara Ekuador sedang berperang selama 6 bulan dengan para gangster narkoba. Pemerintah mengumumkan mereka, saudara, selama 6 bulan berperang melawan gangster narkoba. Ya, itu tingkat kejahatannya luar biasa. Setiap hari banyak pembunuhan di sana, saudara. Bayangkan pemerintah melawan saudara gangster narkoba, itu luar biasa. Selama 6 bulan toko-toko pada tutup semua karena takut, saudara. Bayangkan mereka rela saudara melakukan apa aja, segala kejahatan apapun dia lakukan untuk mendapatkan saudara uang. Memang Tuhan bilang akar kejahatan adalah cinta uang. Ya. Itu satu negara berperang saudara melawan para penjahat. Dan luar biasa saudara, 6 bulan di berita kita berperang saudara. Karena itu negara sudah kacau saudara. Dikatakan bahwa saya membaca berita itu sudah chaos. Kalau chaos kan udah kacau saudara. Kenapa penjahatnya jauh lebih banyak, sehingga orang-orang ketakutan. Ya. Dan saudara dan saya harus lepas dari situ. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah saudara, bagaimana supaya kita tidak tamak? Tuhan mengajar kita untuk memberi kepada orang-orang yang susah. Ya. Karena pada hakikatnya saudara, kita akan tinggalkan semua
yang ada pada diri kita. Amin. Ya, nah saudara, tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi ya. Nah, saudara dikatakan, tapi merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah kejahatanmu yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, tidak mendengar doamu ialah segala dosamu ya. Terus slide-nya. Yuk. Nah, baca sama-sama 23. Langkah 23. Langkah pertama untuk mengatasi persoalan hidup, kita harus bertobat. Katakan sama-sama, saya mesti bertobat. Ya, yaitu apa? Menanggalkan semua apa? Beban dan dosa yang merintangi saudara menerima pertolongan Tuhan dan terlebih keselamatan yang daripada Tuhan. Ya, jadi saudara buang itu semua. Ya, persiapkan dirimu, Tuhan kan datang segera, tanda akhir zaman telah nyata. Tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi, tuh kita menerima keselamatan. Amin. Itu merintangi saudara. Ya. Terus lagi slide-nya. Nah, terus lagi, apakah beban dan dosa yang begitu mengikat kita ya, sehingga menghalangi pertolongan Tuhan dan keselamatan? Kita mau cek apakah dosa ketamakan masih ada dalam diri saudara, ataupun kesombongan. Kesombongan masih ada. Buktinya apa? Saudara pakai pengertian sendiri, mau jalan sendiri, cenderung menghakimi orang lain, merasa diri kita lebih dari yang lain, saudara. Cenderung dalam hati kita merendahkan orang lain, yang merasa diri kita, saudara. Nah, itu segala jenis kesombongan. Mudah tersinggung, saudara. Gampang sakit hati karena kita menjaga harga diri kita. Ya. Nah, itu dosa-dosa yang perlu ya ditanggulangi Tuhan dalam hidup saudara. Apakah dosa ketamakan? Ya. Yang kedua, apakah dosa apa? Iri hati. Kalau melihat orang lain, saudara, kayaknya beruntung, hati kita kesel, saudara. Nah, itu iri hati. Kalau orang lain itu jatuh, hati kita senang. Nah, itu iri hati, saudara. Nah, itu dosa seperti itu yang kita mesti tanggalkan. Harusnya kalau orang lain diberkati, kita harusnya merasa senang. Amin. Jadi kalau ada di antara anggota jemaat kita yang dia diberkati Tuhan luar biasa, saudara, puji Tuhan. Ya. Jangan kita merasa kesal dan tidak kemudian menghakimi. Oh, dari mana itu uangku banyak? Nah, kita nggak boleh menghakimi, saudara. Ya, itu dosa iri hati. Kemudian dosa apa lagi? Kepahitan. Apakah ada dosa kepahitan yang gampang kita saudara kecewa, benci, dan Tuhan bilang kalau kita benci maka kita adalah seorang pembunuh manusia. Wajar dong saya benci, pahit hati karena disakiti. Ya, Tuhan ngajar kita mengampuni supaya tidak menghalangi berkat dan tangan Tuhan menolong saudara. Amin, saudara. Ya, katakan sama-sama, saya nggak boleh sakit hati, saya nggak boleh pahit hati, saya nggak boleh sifat kebencian. Ya, itu semua kan sampah. Betul apa enggak? Itu semua apa? Beban. Coba kalau saudara ngampuni, itu plong. Kenapa kita gak mau ngampuni? Karena gengsi. Cuma masalah gengsi kok. Itu kesombongan. Tapi pada saat kita melepaskan pengampunan, kayaknya semua plong, saudara. Kayaknya selama ini kayak beban berat kita bawa-bawa, saudara. Itu karena masalah cuma gengsi doang. Kemudian kita mulai mengampuni dengan sepenuh hati, maka beban itu saudara semuanya. Hati kita lega. Betul apa enggak? Kalau masih simpan saudara kebencian, pakai pahit hati, kekecewaan, saudara, hati kita gimana? Susah apa enggak? Susah. Ya. Nah, saudara, atau hawa nafsu, ya, perzinahan, percabulan, dusta, kemunafikan. Saya heran saudara, kalau saudara sekarang kita lihat di Facebook, ya,
Saudara kan di Facebook saya kan selalu mesbah doa pagi. Kalau nggak mesbah doa pagi itu renungan, ya betul nggak ya? Nah saya cek semua yang saya udah share, mesbah doa pagi, renungan, terus saya cek. Tiba-tiba kok ada penyusup yang masuk, saudara. Ya, penyusup yang masuk, dia ada gambar-gambar yang memang nggak benar. Langsung saya blokir, saudara. Karena itu merusak. Yang setuju katakan amin. Kita nggak bisa menghalangi. Memang dunia tempat kita berada itu dunia yang berdosa. Ya, saya laporkan, saudara. Pertama saya laporkan ke Facebooknya, kemudian yang kedua saya blokir, saudara. Kenapa? Itu merusak, saudara, kerohanian kita. Katakan sama-sama, saya harus kudus. Baik hati dan pikiran. Perbuatan apalagi harus apa? Kudus. Ya, kita hidup di dunia berdosa. Dan kalau dalam cara pandang saya, manusia duniawi kan selalu mengutamakan hal yang lahiriah, daging, betul? Betul daging ya. Tapi dalam pola pikir saya, saudara, bahwa daging itu akan binasa. Betul apa enggak? Ya, kalau seseorang sudah dipanggil Tuhan mati, saudara, enggak lama, cuma berapa jam itu segera membusuk, saudara. Mau apa yang diandalkan? Mau apa yang dibanggakan? Orang dunia kan membanggakan hal yang lahiriah, betul apa enggak? Yang lahiriah itu bersifat fana. Ya, ada orang membanggakan, saudara, bagian tubuhnya. Tapi saudara, saya membayangkan bagaimana kalau dia kena kanker, habis itu tubuh. Betul apa enggak? Apa yang dibanggakan lagi? Kada. Karena hanya sementara. Saudara, tubuh manusia itu enggak akan bisa bertahan lama. Dia tetap baik dan dalam keadaan yang cantik dan ganteng, enggak. Dia akan menyusut. Dan kalau enggak menyusut, dia akan mengalami sakit. Dan saudara, yang baik itu juga segera menyusut. Betul apa enggak? Nah, kita yang tahu kebenaran, maka kita punya pola pikir yang seperti itu. Sehingga kita tidak mudah tergoda oleh dunia ini dengan hal yang lahiriah. Mau harta, harta hanya sementara. Mau wanita, wanita hanya sementara. Sekarang bukan wanita aja, pria juga, saudara. Karena yang selingkuh juga, yang wanita juga suka selingkuh, saudara. Betul apa enggak? Ada yang wanita dia bersuami 4. Nah di firman Tuhan ada wanita, saudara, Samaria yang suaminya 5, saudara. Bayangkan. Dan Tuhan bilang, kalau kamu minum air yang di dunia ini, kamu akan haus lagi. Artinya gak akan pernah puas. Punya 1 cukup, punya 2 kurang. Betul apa enggak? Kenapa punya 2 kurang? Karena pengen nambah lagi 3. 3 kurang lagi, 4 terus. 1 cukup, 2 kurang. Betul apa enggak? Karena ketamakan itu dirimu, keluargamu, ya. Apa yang ada kita syukuri, bukan apa yang tidak ada, tapi kita syukuri. Ya, karena banyak orang yang lebih susah daripada kita. Ya. Nah, saudara, apakah percabulan ataukah perzinahan? Ya. Belum lama ini saya dapat WA, saudara, dari teman saya dulu kuliah, istrinya WA ke saya. Bilang, ya, karena dia tahu bahwa suaminya itu teman dekat saya dulu waktu kuliah. Ya, dia kasih tahu, ya saya istrinya A. Kemudian dia kasih tahu itu WA-nya, dikirim ke saya. Wah, saudara, dikirim ya WA-nya, dibilang ini suami saya suka selingkuh. Ya. Padahal dulu saya perhatikan dia juga suka melayani Tuhan. Ya. Kemudian gak lama kemudian dia minta supaya saya menyelesaikan masalah rumah tangganya. Saya bilang, ya di mana kamu bergereja, disitulah kamu harus sharing, bukan kepada kami. Ya, saya bilang sharinglah kepada di tempat di mana ya kamu bergereja, yang digembalakan, karena di situ akan dibina rumah tangga. Ya, kemudian gak lama kemudian di-share lagi ya bahwa dia sudah ngomong sama suaminya, ternyata suaminya hanya iseng-iseng ya
iseng-iseng apa, saudara? Kan di online kan ada prostitusi atau apa, yang online gitu loh, saudara. Ya, dia cuma iseng-iseng, ya, mesen wanita, iseng-iseng. Saya bilang iseng-iseng itu pun juga berzina, sudah berzina dalam hati. Ya, ya. Kemudian dikatakan bahwa ya nanti saya akan kasih tahu suami, ya, pelan-pelan, ya. Saudara, dosa tetap dosa. Saudara dan saya harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Saudara mau hidup kudus, tidak bercela di hadapan Tuhan, ya, itulah fungsi gereja. Ya, kita datang ibadah supaya hidup kita dikuduskan terus dari hari ke hari. Setiap dosa cepat kita minta ampun. Betul apa enggak, saudara? Ya, saudara kan nyapu rumah tiap hari kan? Saya mau tanya, tiap hari ada kotoran enggak di rumah? Setelah kita sapu bersih enggak? Bersih. Setelah bersih besokannya kotor lagi enggak? Dari mana itu kotoran, saudara? Kok selalu ada kotoran? Padahal kita udah bersih, kita sapu, kita pel. Besokan lagi ada lagi kotoran. Kita sapu lagi, kita pel lagi. Besokan lagi ada lagi enggak, saudara? Ada lagi. Enggak cukup sekali. Kita sapu, kita pel, enggak cukup sekali. Bertobat juga enggak cukup sekali. Bertobat tiap hari. Katakan sama-sama, bertobat tiap hari. Amin. Dia bilang, ini khotbahnya bertobat lagi. Kok khotbahnya cuma masalah dosa ketamakan, ya, dosa iri hati, kebencian, mengampuni. Saudara, kesombongan. Manusia itu bisa jatuh dalam dosa itu. Ya. Walaupun belum melakukan, tapi dalam hati itu bisa jatuh dalam dosa itu. Baik juga dosa perkataan, kata-kata yang sia-sia karena kebencian, karena kita kurang menguasai diri. Saudara, kita harus bertobat setiap hari. Katakan sama-sama, bertobat tiap hari. Amin. Karena itu menghalangi apa? Tangan Tuhan menolong kita. Dan terlebih menghalangi kita menerima keselamatan. Jadi nggak ada kita yang kebal terhadap dosa. Pendeta sekalipun bisa jatuh dalam dosa perzinahan, saudara. Betul apa enggak? Ya, ada teman saya, saudara, dia sudah jatuh dalam dosa perzinahan, masih bisa membawakan firman Tuhan di depan mimbar. Saya bilang, waduh, harusnya kan diselesaikan dulu, sampai akhirnya dibongkar sama Tuhan dan dipermalukan, dan sampai akhirnya dipecat dari pendetaannya. Dan itu kan memalukan. Walaupun dosanya ditutupi, wanita selingkuhannya dikirim ke Kalimantan, saudara, karena sedang hamil, tapi bagaimanapun bangkai itu tercium. Betul apa enggak? Ya, lebih baik kita ketahuan di tempat ini, di dunia ini kita malu, karena itu sudah apa yang kita tabur, kita tuai. Kita harus tanggung di dunia ini, kita menerima hukuman di dunia ini, daripada kita menerima hukuman nanti dalam hukuman kekal. Yang setuju katakan amin. Saudara siap dibongkar dosanya sama Tuhan? Siap disucikan sama Tuhan? Nggak ada yang tahu loh, saudara. Di rumah saudara berbuat apa? Di luar saudara berbuat apa? Dengan teman-temanmu di luar saudara ngapain? Di tempat kerjaanmu saudara ngapain? Nggak ada yang tahu. Saudara ngomong apa? Mikirin apa? Nggak ada yang tahu. Di kamarmu, di tempat yang tersembunyi, di tempat yang gelap, nggak ada yang tahu. Papa mama nggak ada yang tahu. Betul apa enggak? Nggak ada yang tahu. Saya mau tanya, tapi Tuhan tahu gak, saudara? Amin. Nah, dosa yang paling Tuhan benci adalah kemunafikan. Itu termasuk, saudara. Karena itu pengajaran khusus bagi murid-muridnya Tuhan Yesus, hati-hati. Kemunafikan itu karena dia takut sama manusia. Takut ketahuan, saudara. Itu munafik. Nah, bagaimana supaya kita gak munafik? Takut akan Tuhan, bukan sama manusia. Karena mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Yang setuju katakan amin. Saudara mau diselamatkan? Benahi hidup kita.
Walaupun kita belum melakukan, tapi hati kita penuh dengan dosa perzinahan. Ya, berzina dalam hati, iri hati, benci, dendam, pahit hati. Itu dosa-dosa di hati semua, saudara. Akhirnya sakit hati, dan akhirnya, saudara, ya kita lihat banyak penyakit disebabkan oleh karena hatinya yang belum beres, kepahitan. Betul apa enggak? Ya. Nah saudara, Tuhan mau supaya saudara tanggalkan semua beban dan dosa. Ya, saudara lihat gambar ini saya dapat di internet. Itu menghalang kita, menjerat kita, saudara. Ya, bagaikan beban dan dosa yang begitu menjerat kita sehingga kita sulit untuk maju dan bertumbuh di dalam Tuhan sebelum dosanya itu diselesaikan. Makanya Tuhan paling benci orang yang secara lahiriah beribadah namun hidupnya masih belum berubah, belum bertobat. Saya mau tanya, banyak apa enggak, saudara? Banyak. Dari 7 gereja di Asia Kecil, di dalam kitab Wahyu hanya 2 gereja yang diperkenan Tuhan. Yang 5 gereja, saudara, selalu Tuhan bilang kamu harus bertobat, 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 bertobat. Hanya gereja di Smyrna dan Philadelphia, ya, yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang lainnya kompromi terhadap dosa, gereja yang mati, yang secara lahiriahnya beribadah, hidup kelihatannya namun rohaninya mati. Mereka melayani Tuhan namun hidupnya tidak berubah, tidak berbuah, saudara. Itu yang Tuhan paling tidak suka. Apalagi saudara gereja yang di Laodikia, gereja yang suam-suam kuku, ya, Tuhan bilang aku akan muntahkan kamu. Ya, cinta Tuhan tapi dia cinta dunia juga. Itu setengah-setengah. Tuhan muak melihat kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Kalau gereja membongkar dosa, itulah gereja yang benar, saudara. Amin. Saudara lihat jemaatnya, kalau dia berubah, itulah gereja yang benar. Haleluya. Namun kalau saudara berjemaat namun saudara hidupmu belum berubah, ada 2 kemungkinan. Engkau keras kepala, atau gereja tidak memberitakan saudara tidak menelanjangi dosa. Ya. Ya. Saudara mau bertumbuh di tempat ini, amin? Amin. Ya, rendahkan hati kita. Tuhan bilang, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, mencari wajahku, dan berbalik dari jalan yang jahat, maka aku akan memulihkan hidup mereka. Saudara mau dipulihkan oleh Tuhan. Amen. Langkah awal adalah menanggalkan beban dan dosa. Jangan ada lagi yang mengikat hati kita kecuali Tuhan Yesus yang mengikat hati kita. Semua boleh Tuhan ambil. Sekalipun dagingku dan batinku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Sekalipun daging kita hancur, saudara. Sekalipun daging kita hancur oleh sakit penyakit, tetap Engkau Tuhan. Asal Engkau jangan diambil dalam hidupku. Karena satu saat pun daging kita akan rusak dan habis lenyap. Yang setuju katakan amin. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan. Enak semua gak, saudara? Hah? Gak enak semua. Ladang-ladang tak menghasilkan. Apalagi? Kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada. Enak semua gak, saya tanya? Gak enak semua. Namun aku kan tetap setia. Wih, luar biasa gak, saudara? Oleh kiri kanan, tetap setia. Kalau punya iman yang kayak gitu,
nggak ada yang bisa goncang, saudara. Itu Sadrak, Mesak, Abednego bilang apa? Kalaupun aku mati oleh api, ya saudara, bara api yang menyala ini, tetap aku tidak tinggalkan Tuhan. Kalau Tuhan pun tidak sanggup tolong aku nggak tinggalkan Tuhan. Itu luar biasa, punya iman yang seperti itu. Oleh kiri kanan, punya iman harus seperti itu. Amin. Itu iman yang benar. Katakan sama-sama, itu iman yang benar. Jangan kalau kita nggak jawab doanya langsung kecewa sama Tuhan. Udahlah, nggak pakai Tuhan-Tuhanan, tinggalkan gereja, tinggalkan Tuhan. Mati binasa. Betul apa enggak? Apa iman seperti itu yang Tuhan mau? Iya. Bagi kalau kita lihat orang fasik yang jauh dari Tuhan, kok hidupnya enak ya? Kok kayaknya terbalik, Tuhan gak adil, saya hidupnya susah. Karena yang dilihat itu hanya materi. Betul apa enggak? Jangan iri terhadap orang yang berbuat jahat. Jangan iri, Tuhan bilang. Karena standar kita bukan hal yang lahiriah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat apa? Orang lain melihat, wah keberhasilan jemaatnya banyak, gedung gerejanya besar, saudara, luar biasa. Tapi saudara lihat Yohanes Pembaptis, dalam pelayanannya dia dipenjara karena menegur Raja Herodes, dan bahkan di hari ulang tahun Herodes dia harus dipancung kepalanya, dipersembahkan di sebuah gala. Tapi Tuhan bilang apa? Tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Jadi sukses itu bukan di mata manusia. Sukses itu di mata siapa, saudara? Jadi nggak apa-apa orang lain merendahkan kita, karena memang orang dunia menilai orang, menghargai orang dari segi materi. Nggak apa-apa. Saudara coba perhatikan, orang naik motor sama naik mobil, lebih mana yang lebih dihargai, saudara? Buktinya apa? Kalau saudara ke mall, mobil itu parkirnya di depan. Kalau motor parkir di mana? Belakang, sana, ujung. Betul apa enggak? Saudara ke hotel bintang 5, saudara naik, mobil saudara yang luar biasa mahalnya, saudara dibukain pintu. Betul apa enggak? Betul ya? Kalau naik motor saudara hotel bintang 5, mau ngapain kamu? Belakang, saudara. Betul apa enggak? Ya, tapi Tuhan enggak nilai itu, saudara. Jadi mindset kita harus berubah. Makanya Tuhan bilang berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kau dapat mengetahui apa yang berkenan di hadapan Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Saudara mau hidup berkenan di hadapan Tuhan? Yang pertama yang harus dibaharui adalah hati saudara. Ya, jadi saudara buang semua. Yang tahun baru gak harus baju baru, tapi tahun baru harus hati yang baru. Saudara kiri kanan, harus hati yang baru. Jadi jangan iri kalau ada orang yang beli baju baru, saudara. Ya. Orang lain punya pakai baju baru, sepatu baru, saudara semua baru. Gak usah iri. Amin. Ya, nah itu tanda kedewasaan. Ya, jadi saudara kalau dapat pengajaran firman Tuhan ini, saudara akan tenang. Kenapa? Saudara nggak lihat kiri kanan, tapi saudara lihat Tuhan. Ya. Nah yang kedua, yang kedua, bagaimana saudara bisa menang? Yang kedua, nah ini fokus pada Yesus, bukan? 2, 3, fokus pada Yesus, bukan masalah. Ibrani 12 ayat yang kedua kita baca. 2, 3, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib dan sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada siapa, saudara? Yesus. Kalau mau menang,
kita harus fokusnya pada Yesus dan bukan pada masalah. Katakan sama-sama, fokus pada Yesus dan bukan pada masalah. Kalau fokusnya pada masalah, saudara, saya mau tanya, imanmu jadi lemah apa enggak? Tapi kalau fokusnya pada Yesus, saudara, iman kita lemah apa tidak? Wah. Ya, saudara fokus kepada Yesus, fokus kepada firman-Nya, pegang firman-Nya, perkatakan firman-Nya, maka saudara akan menjadi kuat. Nggak peduli orang ngomong apa, saudara, karena seringkali orang bisa melemahkan iman kita. Ya saudara, tapi kita mau fokus pada firman-Nya, fokus pada Yesus. Katakan sama-sama, fokus pada Yesus, bukan pada masalah. Nah, jadi kalau orang Kristen yang stres, berarti saudara dia belum menjadi pelaku firman. Sebelah kiri kanan, nggak boleh stres lagi ya. Aduh, kok saya sakit terus. Aduh, kok saya selalu kayaknya bertahun aku menderita terus. Kekurangan terus, kapan ya saya cukup, saudara? Katakan sama-sama, itu yang terbaik. Katakan sama-sama, itu yang terbaik. Amin. Itu yang terbaik, saudara. Baiknya menurut Tuhan, bukan menurut kita. Kalau menurut kita kan nggak ada masalah, itu menurut manusia kan? Betul apa enggak? Siapa yang hidupnya mau nggak ada masalah, pasti angkat tangan semua, saudara. Betul apa enggak? Siapa yang mau hidupnya punya masalah, nggak ada yang mau angkat tangan, saudara. Betul apa enggak? Nah, Tuhan kan proses kita melalui masalah. Kalau enggak, kita nggak bisa rendah hati loh, saudara. Ada orang yang diizinkan sakit supaya kita rendah hati. Makanya Paulus bilang, ya supaya kamu jangan meninggikan diri atas penglihatan pewahyuan yang luar biasa, maka aku beri kamu suatu duri di dalam dagingmu, supaya kamu jangan meninggikan diri. Paulus bilang, Tuhan tolong aku, lepaskan aku. Tuhan bilang, cukup. Aku tahu yang terbaik bagimu. Sebab di mana engkau lemah, di situ engkau kuat. Kuasa Tuhan mengalir pada orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Pagi-pagi saudara rendahkan dirimu, tersungkur di bawah kaki Tuhan dan menangis. Itu yang Tuhan mau. Karena Tuhan dekat pada orang yang hancur hati. Tapi selama masih ada kesombongan, masih ada kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, saudara, wah, itu masih bahan mentah, belum diproses. Gak ada yang instan orang hidupnya berubah, harus melalui proses. Dan saat diproses memang gak enak. Kita gak tahu maksud Tuhan ini apa, Tuhan. Namun aku percaya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Luar biasa. Kan pergumulan itu berat. Ada saya dibagi di TikTok, ada seorang ayah yang anaknya 15 tahun, saudara. Dia diperkosa oleh 7 orang laki-laki. Padahal anak itu belum mengenal apa-apa. Polos. Ayahnya itu melayani Tuhan, pemberita firman. Dia bergumul bukan hanya sehari, bukan hanya seminggu, bukan hanya sebulan, bertahun-tahun. Luar biasa kan? Ada juga yang penginjil wanita, siapa namanya, yang diperkosa sama ayahnya sendiri? Joyce Meyer. Dia bergumul selama 32 tahun untuk mengampuni ayahnya. Sampai akhirnya, saudara, ayahnya sendiri dia yang baptis, saudara. Luar biasa kan? Saya mau tanya saudara, mengalami hal yang seberat itu? Belum ada apa-apanya. Tapi akhirnya Tuhan pakai dia untuk melayani orang-orang yang mengalami masalah yang sama dengan dirinya. Kenapa? Karena dia sudah menang.
Amin. Pasti ada maksud Tuhan. Tuhan mau pakai saudara dan saya. Bukan meratapi dan mengasihani diri kita sendiri, tapi Tuhan mau pakai saudara dan saya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena kalau kita belum mengalami dan belum menang, kita hanya kata-kata yang hampa dan kosong, orang tidak akan dengarkan. Tapi kalau kita sudah mengalami dan kita menang, maka kita menjadi saksi Tuhan yang hidup dan banyak jiwa diselamatkan. Jadi bersyukurlah untuk masalah yang sedang kita hadapi dan kita alami. Karena ada maksud Tuhan. Katakan sama-sama, ada maksud Tuhan. Amin. Jadi mindset saudara harus berubah. Ya, berubah. Sehingga apa? Kita dituntun dan diterangi oleh firman Tuhan. Ya, saudara harus baca firman Tuhan tiap hari. Kalau belum ada yang bisa baca karena tulisan kecil-kecil, ada Alkitab audio. Saudara tahu Alkitab audio? Download. Saudara cuma dengar. Pembacaan Alkitab Kejadian, ya dibacakan sama dia, kita cuma dengar saudara. Kita iman timbul dari pendengaran. Pendengaran kan firman Tuhan. Jadi mulai dari Kejadian atau mulai dari Perjanjian Baru, Matius pasal 1, tiap hari satu pasal aja. Nanti download saudara. Kalau saudara yang sulit untuk membaca karena sudah faktor U, ya pakai audio. Saudara dengar firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Supaya apa? Imanmu bertumbuh. Katakan sama-sama, fokus pada Yesus, bukan pada masalah. Slide-nya terus, yuk. Nah, saat Petrus memandang Yesus, maka ia dapat berjalan di atas air. Di tengah ombak di lautan yang besar, namun saat matanya beralih dari Yesus dan ia mulai melihat keadaan di sekitarnya dengan ombak yang besar dan tiupan angin yang keras, maka ia pun mulai takut dan tenggelam. Demikian juga dengan kita. Kalau kita mandang masalah membuat kita takut dan khawatir. Betul apa enggak? Nah, dengan adanya takut dan khawatir, kita mulai tenggelam. Dan kalau itu kita biarkan saudara, kita akan pelan-pelan menjadi tawar hati. Dan akhirnya kita kecewa dan meninggalkan Tuhan. Padahal ada maksud Tuhan. Tuhan mau menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Tuhan mengajar kita untuk sabar. Amin. Ya, dalam menanggung penderitaan. Tuhan mau supaya saudara dan saya tahan uji, ya, menjadi manusia yang berkualitas, ya. Nah, ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Katakan sama-sama, pandang pada Yesus, bukan pada. Yang pertama apa? Tanggalkan beban dan dosa. Yang kedua, pandang pada Yesus, bukan masalah. Yang ketiga, Ibrani 12 ayat yang kedua lagi. Yuk kita baca. Yang ketiga, 23, beriman teguh. Pada siapa saudara? Kepada Yesus. Ya, inilah kemenangan kita, yaitu iman. Amin saudara. Beriman teguh pada Yesus. Ayo kita baca. 23, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju pada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Jadi Tuhan mau supaya iman saudara semakin dewasa. Ya, dan bagaimana iman kita semakin dewasa? Kita diuji. Siap diuji oleh Tuhan? Amin. Dengan berbagai masalah. Ya, Tuhan bilang, kalau kau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Slide-nya lagi. Lanjut. Ayo kita baca sama-sama. 23. Hal ketiga, bila kita mau mengalami kemenangan dalam menghadapi persoalan hidup, adalah beriman teguh kepada Yesus. Katakan sama-sama, beriman teguh pada Yesus. Jangan goyang. Amin. Gak boleh goyang.
Dikatakan bahwa Yesus yang memimpin kita kepada iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Ya. Terus slide yang terakhir. Kita baca sama-sama. 2, 3. Ingatlah bahwa setiap persoalan hidup yang kita hadapi merupakan apa? Ujian iman. Apakah kita mau tetap bertekun dalam iman kepada Yesus dan firman-Nya, serta tetap hidup dalam kebenarannya? Bila hal itu kita lakukan, maka kemenangan akan kita peroleh. Apa itu saudara? Mukjizat dan kuasa Tuhan dinyatakan bagi kita pada waktunya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita bangkit berdiri, saudara. Ku percaya akan janji-Mu. Ku percaya akan janji-Mu. Yang selalu menyertai aku, yang selalu menopang hidupku. Percaya kasih setiamu yang selalu baru setiap waktu, yang selalu menguatkan aku. Walau ku berjalan melalui sungai yang deras, takkan pernah menghanyutkanku. Walau ku berjalan melalui api yang besar, takkan pernah menghanguskanku. Sebab Engkau Tuhan yang besar, ada bersamaku. Nyatakan kuasa-Mu di dalam aku. Sebab Engkau Yesus yang besar, ada bersamaku. Nyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupanku. Kembali katakan, ku percaya akan janji-Mu. Ku percaya akan janji-Mu yang selalu menyertai aku, yang selalu menopang hidupku. Ku percaya kasih setia-Mu Tuhan. Ku percaya kasih setiamu yang selalu baru setiap waktu, yang selalu menguatkan aku, yang selalu menguatkan aku. Katakan sama-sama, walau ku berjalan Tuhan, walau ku berjalan melalui sungai yang deras, takkan pernah menghanyutkanku. Walau ku berjalan melalui api yang besar, takkan pernah menghanguskan. Katakan dengan iman.
nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupanku. Kita sembah Dia, saudara. Rasakan semua beban dan dosa yang merintangi kita untuk menerima pertolongan Tuhan, selalu menerima keselamatan. Fokus pada Yesus dan bukan pada masalahmu. Saya mau berjalan di tengah ombak yang besar, di tengah angin yang keras. Kau akan alami kuasanya, kau akan alami kekuatannya. Ya Rabba, ya Rabba, Nasbar, ya Rabba. Telah beriman teguh pada Yesus, walaupun semua bergoncang, walaupun keadaan sekitarmu sepertinya mengecewakan, sepertinya bisa melemahkan imanmu. Apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, mungkin bisa mengecewakan dan bisa melemahkan imanmu. Namun kita berpegang teguh pada firman-Nya. Kamu sudah percaya, kamu sudah melihat. Apapun yang menjadi pergumulanmu, Tuhan punya rencana. Dia menyatakan kuasa-Nya di dalam hidupmu. Dia menguji imanmu. Apakah kau telah berpegang pada firman-Nya? Apakah kau mau menjadi pelaku firman-Nya? Apakah kau telah berjalan dalam kebenaran-Nya? Ya Rabba, ya Rabba. Terima kasih Yesus Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami, anak-anak-Mu. Kau yang berbeban berat, Tuhan beri kelegaan. Ya Yesus, panggil nama Yesus Tuhan. Tetap teguh, tetap percaya. Kesulitan apapun yang kau hadapi, Dia tidak pernah tinggalkan engkau. Bereskan hatimu, rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kau ditinggikannya pada waktunya. Yesus Tuhan, Dia memulihkan hidupmu. Akui segala dosa, bertobat setiap waktu. Kalau saat ini Tuhan tegur kita, itu tandanya Tuhan sayang kepada saudara dan saya. Karena Tuhan tidak mau seorang pun di antara kita binasa, melainkan Dia mau supaya kita menerima hidup yang kekal. Terima kasih, terima kasih Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walau ku berjalan melalui sungai yang gelap, takkan pernah membagikanku. Walau ku berjalan melalui api yang besar, takkan pernah menghanyutkanku. Hanya Kau Tuhan yang bertahan.
Terima kasih Tuhan. Saudara yang terkasih, pulanglah engkau dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara duduk dan berdoa.